Jumpa lagi di channel Kuliah Novit. Saat ini kita akan mengulas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada klaster hukum ketenagakerjaan. Oke. Kali ini gugatan diajukan oleh pekerja selaku penggugat dan perusahaan selaku tergugat. Adapun alasan-alasan gugatan penggugat itu adalah seperti ini. Bahwa penggugat telah bekerja di perusahaan dengan beberapa perjanjian kerja waktu tertentu, yaitu yang pertama, kontrak pertama dimulai pada tanggal 24 Juli 2008 sampai 23 Juli 2009. Kontrak kedua dimulai pada tanggal 24 Juli 2009 sampai 23 Juli 2010. Terus yang ketiga, tanpa keterangan itu dimulai pada tanggal 24 Juli 2010 sampai 25 November 2010. Bahwa jabatan pertama penggugat, jabatan awal penggugat yaitu Customer Relation Service yang kemudian diangkat menjadi Asisten Manajer Departemen Operasional. Masih dari alasan penggugat mengajukan gugatan bahwa menurut tergugat PKWT tersebut belum didaftarkan di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Kemudian ini dia, bahwa pada akhir bulan September 2010 posisi penggugat mengalami kenaikan jabatan yang sebelumnya sebagai Customer Relation Service menjadi Asisten Manajer Departemen Operasional berdasarkan keputusan Managing Director. Selanjutnya bahwa pada Juli 2010 sampai September 2010 penggugat mengalami keterlambatan penerimaan gaji. Rinciannya itu pertama, gaji bulan Juli 2010 dibayar tanggal 7 Agustus 2010, gaji bulan Agustus 2010 dibayar pada tanggal 20 September 2010, dan gaji bulan September 2010 dibayar dalam 2 tahap, yaitu tanggal 28 Oktober 2010 dan tanggal 2 November 2010. Kemudian tanggal 25 November 2010 tergugat mengeluarkan surat PHK terhadap penggugat. Alasannya yaitu bahwa penggugat tidak perform saat serta tidak mampu menjalankan tanggung jawab yang diberikan oleh tergugat. Kemudian masih dengan alasan penggugat, yaitu penggugat kemudian mengajukan bipartit, hanya saja tidak tercapai karena tergugat tidak hadir. Selanjutnya penggugat mencatatkan perkara ke mediator pada suku dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Timur. Kemudian tanggal 10 Mei 2011, mediator mengeluarkan anjuran yang intinya adalah tergugat wajib membayar hak-hak penggugat. Hanya penggugat menolak anjuran tersebut dan kemudian mengajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tadi itu dalam provisi, sekarang dalam pokok perkara sama aja. Dia ulang dalil-dalil yang dalam provisi ke dalil-dalil dalam pokok perkara. Nah ini, adapun tuntutan penggugat terhadap tergugat yaitu dari poin 1 sampai poin 9 itu dalam provisi, dalam putusan sela, dan dalam pokok perkara ada 9 poin. Nah, poin yang mau di-highlight adalah bahwa ternyata itu penggugat tuh meminta gaji denda keterlambatan gaji sebesar 7,5 juta. Itu ini rinciannya. Kemudian tergugat dihukum untuk membayar pesangon sebesar 98 juta rupiah, lebih kurang 98 juta rupiah, dengan rincian sebagai berikut. Dan ini upah proses upah proses selama dari Desember 2010 sampai Desember 2011, 1 tahun. Wow, 65 juta. Kemudian tergugat terhadap
gugatan penggugat itu mengajukan bantahan. Pertama, tergugat menyatakan, mendalilkan bahwa gugatan penggugat tidak jelas atau kabur atau obskur libel. Alasannya yaitu pertama, penggugat menyatakan bahwa gugatan yang diajukan adalah gugatan PHK, perselisihan pemutusan hubungan kerja. Namun dalam halaman 4 angka 7 gugatan, penggugat malah meminta atau menuntut suatu hak. Nah, ini menurut tergugat itu bukan tuntutan PHK, malah tuntutan hak. Nih. Bahkan dalam gugatan halaman 6 angka 6, penggugat secara tegas menyatakan bahwa terdapat perselisihan mengenai hak-hak penggugat. Dengan demikian, maksud dan perihal objek pokok gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah tidak jelas. Apakah mengenai perselisihan hak atau mengenai perselisihan PHK sebagaimana dituduhkan oleh penggugat dalam gugatan perkara aku. Oke, itu bantahan tergugat. Nah, kemudian bantahan tergugat lainnya itu penggugat dalam gugatan halaman 1 hingga halaman 5 mencantumkan tuntutan agar dapat diterbitkan putusan sela. Namun penggugat sama sekali tidak menerangkan ataupun menjelaskan hal-hal yang hendak diputuskan dalam putusan sela dan tidak menguraikan posita serta petitum gugatan secara jelas. Sehingga menurut tergugat nih, gugatan menjadi kabur dan tidak jelas. Oke. Nah, selain membantah gugatan penggugat, ternyata tergugat juga mengajukan gugatan balik atau gugatan rekonvensi. Gugatan rekonvensinya yaitu karena menurut tergugat bahwa mengajukan gugatan di pengadilan adalah hak setiap orang. Akan tetapi gugatan tersebut harus didasari oleh fakta yuridis dan bukti-bukti yang memadai. Apabila gugatan yang diajukan tidak didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti yang relevan, maka hal tersebut dapat merugikan orang lain. Ini masih menurut tergugat. Oleh karena menurut tergugat gugatan yang diajukan tidak mempunyai fakta-fakta dan bukti-bukti yang memadai, menurut tergugat mengalami kerugian nih. Di poin ketujuhnya bahwa akibat perbuatan para tergugat rekonvensi tersebut di atas, penggugat rekonvensi telah mengalami kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang. Akan tetapi, demi hukum, untuk memberi kepastian atas perbuatan tergugat rekonvensi tersebut, maka penggugat rekonvensi memberi perincian sebagai berikut. Ya, 1. Kerugian material. Kerugian material yang dituntut tergugat terhadap penggugat dalam gugatan baliknya yaitu sebesar 55 juta. Kemudian yang kedua kerugian imaterial. Nah, alasan kerugian imaterialnya menurut tergugat adalah nama baik dan kehormatan serta kepercayaan relasi bisnis tersebut merupakan unsur yang utama yang harus dipertahankan dan dijunjung, bahkan tergugat kehilangan perasaan aman dan tentram dalam melakukan kegiatan bisnis, serta selalu dilanda dengan perasaan takut dan khawatir akan adanya gangguan untuk melaksanakan kegiatan bisnis dan usaha dengan normal. Nah, yang semua ketakutan-ketakutan ini apabila diuangkan menurut tergugat jumlahnya sebesar 1 miliar rupiah. Oke. Kemudian meminta sita jaminan. Nah, ini nih. Ini tuntutan rekonvensi dari penggugat rekonvensi alias tergugat ya. Yaitu ada 5 poin. Itu tadi imaterialnya 55 juta. Materialnya 55 juta, imaterialnya 1 miliar. 1 miliar 55 juta. Oke, dan apa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Putusan tertanggal 21 Desember 2011 yaitu pertama menolak provisi yang diajukan para penggugat, menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya, mengabulkan sebagian gugatan penggugat untuk sebagian. Tuh. Yang dikabulkan adalah PKWT-nya, kemudian ini tuntutan uang itu kompensasi sejumlah 96 juta dengan perincian sebagai berikut.
Oke, itu tadi tuntutan putusan ya, putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun perusahaan dalam hal ini tergugat tidak menerima, kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan keberatan-keberatan sebagai berikut, yaitu pertama, keberatan pertama itu menurut pemohon kasasi alias tergugat, dahulu tergugat, yaitu judek faksi telah salah menerapkan dan melanggar hukum yang berlaku, yaitu dalam putusannya menyatakan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat antara pemohon kasasi dahulu tergugat dan termohon kasasi dahulu penggugat melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini penjelasannya. Kemudian keberatan kedua, masih menurut pemohon kasasi, judek faksi telah salah menerapkan hukum dalam menentukan komposisi pembayaran upah serta kompensasi termohon kasasi dahulu penggugat dikarenakan masa kerja PKWT antara pemohon kasasi dahulu tergugat dengan termohon kasasi dahulu penggugat hanya berlangsung selama 4 bulan, terhitung 24 Juli 2010 hingga 25 November 2010. Oke. Ini uraian keberatan kedua. Atas keberatan-keberatan pertama dan kedua yang diajukan oleh pemohon kasasi, Majelis Hakim Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut. Bahwa judek faksi telah keliru menerapkan sejak kapan perubahan perjanjian kerja waktu tertentu menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Karena sesuai bab sekian, saat ini Kemenaker-Trans, keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, perubahan terjadi sejak tidak dipenuhinya syarat-syarat perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Dengan demikian, karena setelah perjanjian kerja waktu tertentu kedua tidak ada pembaruan, maka berubah perjanjian kerja waktu tertentu PKWT menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu terhitung sejak 24 Juli 2010, sehingga masa kerja penggugat 1 tahun kurang. Ini menurut pertimbangan Majelis Hakim Agung. Kemudian bahwa judek faksi telah keliru menetapkan besarnya upah penggugat karena sesuai pasal 157 ayat 1 Undang-Undang 13 tentang ketenagakerjaan, upah adalah ini, sehingga menurut Hakim Agung upah yang harus menjadi perhitungannya adalah 3.500.000 sebulan. Ketiga, bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja sejak tanggal 25 November 2010 sesuai bukti T6 tidak sah dan sesuai bukti T7B penggugat pada saat mengajukan mediasi telah berkehendak dilakukannya PHK, maka upah proses patut dan adil diberikan ini hanya untuk bulan Desember 2010, Januari 2011 sampai dengan dan Februari 2011. Oke. Ini adalah bahwa dengan demikian hak-hak yang diberikan kepada penggugat karena alasan ketentuan pasal ini adalah sejumlah 20 juta. Ini rincian: uang pesangon 7 juta, penggantian hak 1.050.000, sisa cuti 1.680.000, upah proses 10.500.000 karena hanya 3 bulan diberikan oleh Hakim Agung. Putusan Mahkamah Agung atas perselisihan atau permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi yaitu: 1. Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi. 2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor sekian tertanggal 21 Desember 2011. Mengadili sendiri yaitu menolak provisi yang diajukan oleh penggugat, menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Ini poin 1, 2, 3, 4. Nah, ini poin 6-nya. Tadinya kan tuntutannya lebih dari 100 juta ya. Nah, Majelis Hakim Agung hanya menghukum tergugat untuk membayar uang kompensasi hak-hak penggugat secara sekaligus dan tunai sebesar Rp20.230.000. Kemudian yang ketujuh,
menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Dalam rekonvensi, gugatan balik menolak gugatan balik yang diajukan oleh penggugat rekonvensi. Oke. Begitulah putusan atau ulasan dari putusan Klaster Hukum Ketenagakerjaan. Demikian, semoga bermanfaat. Salam inkrah.